Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita teman-teman. Di video kali ini saya mau menyebutkan 5 kesalahan fatal yang perlu dihindari buat pemain gapi ini teman-teman. Terutama ya buat pemula ya teman-teman ya. Ini ada 5 kesalahan fatal yang mau kita paparkan, sebutkan, atau kita ya itulah pokoknya. Tapi sebelum menyimak video ini, teman-teman boleh di subscribe dulu untuk channel kita ini ya teman-teman. Bisa dihidupkan loncengnya. Oke teman-teman, untuk pemeliharaan ikan gapi ini tentunya ya mudah-mudah susah ya teman-teman ya, mudah-mudah sulit ya kan. Ya kalau teman-teman cuma mau memperbanyak aja ya itu hitungannya mudah, karena ikan gapi ini rajin banget buat beranak. Ya cuman kalau teman-teman mau untuk kualitas ya tentunya ada beberapa ilmu yang harus kita pelajari. Oke teman-teman, kembali lagi ke pokok pembahasan. Yang tidak boleh dilakukan, yang pertama adalah tidak menyediakan wadah atau tempat terlebih dahulu. Nah biasanya nih teman-teman nafsu nih ya kan buat beli ikan gapi tanpa menyediakan atau berpikir dulu, wah nanti setelah ikan gapi gua beli mau taruh di mana nih ya kan, apa langsung gua kasih air baru lalu gua taruh di tempat seadanya. Ya begitu ya teman-teman ya, karena hal seperti itu bisa membuatkan teman-teman mati ya teman-teman ya, ikan baru teman-teman itu mati karena teman-teman tidak prepare sebelumnya ya teman-teman ya, tidak prepare tempat dan air. Jadi ini sangat penting ya teman-teman ya. Nah untuk yang kedua adalah aklimatisasi ikan yang baru datang. Jadi aklimatisasi itu penyesuaian ya teman-teman ya, dimana ikan gapi yang teman-teman beli itu di breedernya sama di tempat teman-teman tentunya berbeda teman-teman ya, dari udara, dari suhu udara, airnya kayak gitu ya teman-teman ya. Maka dari itu si ikan gapi ini perlu kita aklimatisasi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi baru datang kita taruh gini, kita cemplungin sama plastiknya atau wadahnya kayak gini. Biarinlah dia paling cepat itu 30 menit teman-teman aklimatisasi seperti ini, agar air yang di wadah ini sama air yang berada di ikan ini menjadi sama teman-teman ya. Walaupun teman-teman sudah mengendapkan airnya, tetap kita proses lakukan aklimatisasi ini teman-teman ya, karena jika tidak tentunya akan membuat ikan ini juga mati karena gagal beradaptasi dengan air yang ada di rumah teman-teman. Jadi ingat ya teman-teman, minimal banget 30 menit, lebih lama ya lebih baik lagi menurut saya. Jika tidak akan berdampak fatal juga teman-teman. Yang ketiga adalah teman-teman terlalu lama untuk sipon kotoran yang ada di dalam akuarium atau wadah teman-teman pakai ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan males nih buat sipon. Jadi kita sipon dulu kayak gini ya teman-teman. Ini kita buang kotorannya dengan airnya teman-teman ya. Ini 30% dari debit airnya teman-teman. Kalau saya biasanya itu 3 hari sekali saya sipon kayak gini. Jadi kita buang kotoran yang mengendap kayak gini, itu dari kotoran ikan, apa dari sisa-sisa makanan ya kan. Jika tidak rajin-rajin, maka si kotoran ini akan menjadi bom amoniak nih teman-teman. Tentunya sangat berbahaya lah buat kesehatan ikan teman-teman semua ya. Jadi wajib banget nih
Kalau enggak ya itu tadi dia jadi bom amoniak, dan itu bisa menimbulkan berbagai penyakit lah teman-teman ya. Karena penyakit itu datangnya ya salah satunya dari itu, dari kotoran itu. Nah yang ketiga adalah ketiga keempat ya teman-teman ya. Yang keempat adalah mengganti air total nih. Nah jadi teman-teman jangan saking semangatnya ya kan biar ikan sehat, teman-teman ganti air total. Jadi yang di wadah akuarium ini teman-teman ganti airnya semua dengan air baru. Nah ini juga nggak baik teman-teman, karena si air baru ini biasanya tingkat kadar pH-nya itu biasanya tinggi teman-teman. Apalagi ya teman-teman yang berada di daerah perumahan kayak gitu ya teman-teman ya, yang pakai PDAM biasanya itu harus diendapkan dulu. Jadi teman-teman nggak bisa ganti total kayak gitu ya. Untuk caranya ya tadi kembali ke poin ketiga teman-teman sipon. Kalau kita sendiri sih di sini untuk mengganti air total itu biasanya 1 bulan sekali teman-teman ya, dengan catatan kita mempunyai 2 wadah. Jadi yang satu wadah kosong teman-teman ya. Jadi kita isi air itu wadah kosong itu H-1. Nah nanti pas sudah hari hanya kita pindahin semua ke tempat yang baru itu teman-teman ya. Nah baru diganti total kayak gitu teman-teman. Kalau teman-teman mau ganti total, kalau kita lakukan biasanya kurang lebih 1 bulan sekali teman-teman. Bisa dipahami ya teman-teman ya, mengganti air total itu ya nggak baik buat ikan kita. Terus ada lagi yang kelima nih teman-teman, memberi makan terlalu banyak. Baik itu teman-teman memakai pakan pabrikan atau makan alami, pakan hidup. Nah ini biasanya nih teman-teman pemula nih baru beli ikan, biasanya nggak sabar ya kan, bentar-bentar lihat udah lapar belum nih ikan gua, kasih makan. Terus 10 menit lagi dilihat lagi, dikasih makan. Nah itu lama-lama pasti dia makannya nggak habis. Walaupun si ikan gapi ini lahap ya kan, tapi ya tetap nggak bagus juga kebanyakan pakan kayak gini. Untuk pemberian makan ya teman-teman ya, itu teman-teman cukup lakukan 3-4 kali aja satu hari. Tentunya dengan takaran yang pas, tidak boleh berlebih teman-teman. Gimana sih untuk mengetahui takaran yang pas? Ya teman-teman kasih makan tuh, misalkan pakai pakan pabrikan ya, pakai pelet lah. Teman-teman kasih pelet jangan banyak-banyak. Teman-teman liatin tuh kira-kira 30-40 detik itu pelet itu nggak boleh nyisa, itu udah harus habis. Kalau nyisa ya itu tadi yang saya bilang, dia pasti bakalan menjadi kotoran yang mengendap dan akan menjadi bom amoniak. Tentunya tidak bagus untuk kesehatan ikan teman-teman ya. Nah kayaknya 5 hal itu aja sih teman-teman yang membuat fatal. Ya selebihnya nanti bisa teman-teman pelajari sambil berjalan lah. Jadi percuma nih teman-teman lihat saran sana sini kalau teman-teman nggak melakukan ya sama aja bohong. Penting beli dulu ikan gapinya. Oke teman-teman, kayaknya cukup 5 hal itu teman-teman ya. Kalau ada yang kurang atau teman-teman mau menambahkan, monggo silakan. Di sini kita bukan menggurui, tapi hanya berbagi saja ya teman-teman ya. Yang belum subscribe, ditunggu ya teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.